Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita masih bersama kekasih Allah, ulama kenamaan zaman dulu abad ke-2 Hijrah, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, membicarakan orang saleh, merangsang orang itu untuk berbuat saleh, membicarakan kekasih Allah, menjadikan orang itu dicintai Allah. Kalau kita ingin menyingkap sejarah waliullah, sejarah ulama, sejarah salihin, bacalah kisah-kisah orang yang saleh atau dengarlah kisah-kisah orang yang saleh dan dengarlah ungkapan katanya. Di pagi yang mulia ini kita bersama beberapa ungkapan kata Al-Fudail bin Iyad yang tercatat di dalam sumber-sumber, ya. Pertama, apa katanya di sini? Rahbatul mar'i minallahi ta'ala ala qadri ilmihi billahi ta'ala. Si hamba akan takut kepada Allah menurut makrifahnya terhadap Allah. Kalau ada di keluarga itu 5 orang, 10 orang ahli keluarga, tentu tidak sama rasa takut mereka kepada Allah. Semakin tinggi rasa takutnya, semakin mulia pada sisi Allah. Dan rasa takut kepada Allah ini diukur, dilihat dari besarnya makrifah orang itu terhadap Allah. Semakin banyak makrifahnya terhadap Allah, semakin takutlah dia. Semakin dangkal makrifahnya, semakin berani terhadap Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi apa yang diambil pada kata-kata ini? Berusahalah kita meningkatkan makrifah. Kita karena berusaha meningkatkan makrifah kita kepada Allah, wajib hukumnya. Dulu pernah kita kemukakan kata-kata Tuan Guru Haji Shaleh bin Musa rahimahullah. Katanya ada 3 keperluan asas kita dalam hidup ini, agenda asas kita 24 jam sehari semalam, ya. Pertama, ayya'rifa khaliqahu qadral imkan, katanya. Kita karena meningkatkan ma'rifatullah kita setakat yang dapat. Nah, macam mana caranya? Caranya paling kurang ada 3, ya. Pertama, kita selalu melihat alam takambang jadi guru, alam ciptaan Allah ini. Kata ulama, zikir yang paling tinggi nilainya melihat alam ciptaan Allah lalu menghayati kebesaran dan keagungan Allah. Itu zikir nomor 1 kata ulama. Subhanallah. Pertama, melihat alam ciptaan Allah pada diri kita. Kita pikirkanlah diri kita, macam mana Allah menjadikan diri kita ini. Dalam body kita ini ada apa? Ada berapa alat, jenis-jenis alat yang ada dalam badan kita ini, siapa yang mengaturnya, macam mana dia mengatur? Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, katanya. Dalam surah Az-Zariyat, ya. Dalam surah Az-Zariyat Allah memperingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat 21 surah Az-Zariyat halaman 521. Surah Az-Zariyat ayat 21, halaman 521. Cantik, ya. Halaman 521 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tidak selalu berpikir tentang kejadian diri kamu? Dari mana kamu dicipta? Kapan lahirnya? Bila lahirnya? Sesudah lahir di mana hidupnya? Macam mana mak bapak mengurusnya dulu? Kemudian dia masuk sekolah dasar, sekolah rendah di mana, kemudian di mana, kemudian di mana, kemudian di mana, sekarang sudah di mana. Kita ini perjalanan kita mungkin sudah hampir di penghujung bagi yang sudah usia senja, ya. Jadi fikir-fikirlah, katanya. Kalau kita memikirkan macam mana kejadian diri kita ini, oh, Allah mencintai aku, Allah menyayangi aku. Semua manusia disayangi oleh Allah, kata ulama lah, ya. Tapi kasih sayang itu ada 2, katanya. Ada 2, ada am, ada khas. Cinta Allah kepada makhluknya, kepada hambanya, kepada manusia ada 2. Pertama, cinta am, semua dicintainya.
Walaupun dia tidak Islam, walaupun dia tidak sholat, masih disayang Allah. Karena Allah yang mengurusnya. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Itu kasih sayang am namanya, umum. Tapi kalau kasih sayang khas, Allah urus dia dengan baik. Allah urus dia dengan baik. Allah kasih dia Quran, Allah kasih dia hadis, Allah kasih dia kata-kata ulama, Allah kasih dia ilmu, Allah dekatkan dia dengan sumber-sumber ilmu. Dan bertambah ilmunya hari-hari, meningkat hari-hari. Semakin sayang Allah kepada orang itu, semakin hebat perkembangan ilmunya. Itu kasih sayang khas namanya. Baik, kita lihat kata hikmah yang kedua. Al-ajab kullal ajab liman arafa Allah thumma asah ba'dal ma'rifah. Sungguh aneh sekali katanya. Si hamba yang sudah memiliki ma'rifah, dia sudah kenal Allah, lantas masih tega melakukan dosa. Ini aneh nih katanya. Aneh itu. Dia sudah kenal Allah, Allah mengawasinya, Allah memata-matainya, Allah memonitornya, Allah memantaunya. Inna rabbaka labil mirsad. Tengok dalam ayat dalam surah Al-Fajr. Inna rabbaka labil mirsad. 2 ayat pendek ya. Kalau kita coba memasukkan ayat itu dalam hati, menginstall ayat itu dalam hati, selamat hidupnya. Ayat nomor berapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat nomor 14. 2 patah perkataan saja. Halaman 593 surah Al-Fajr. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tetap memantau engkau. Allah tetap memerhatikan engkau 24 jam. Jam berapa tidur? Sebelum tidur bikin apa? Waktu nak tidur niat apa niatnya? Nak bangun jam berapa? Kemudian dia bangun jam berapa? Lepas bangun dia bikin apa? Apa yang dilakukannya? Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu selalu memantau orang tu. Jadi aneh kata Fudail bin Iyad, al-ajab kullal ajab liman arafa Allah thumma asah ba'dal ma'rifah. Aneh sekali lah katanya, orang yang sudah ada makrifahnya tentang Allah, lalu dia masih tega melakukan kemaksiatan. Jadi apa maksudnya? Sepatutnya bila kita sudah ada makrifah, kita karena takut kepada Allah kalau kita melanggar aturannya. Jadi maka pentingnya makrifah. Ini tajuknya tajuk makrifah sebenarnya ini. Kata-kata hikmah nomor 1, tajuk makrifat. Nomor 2 pun tajuk makrifah. Sebagai penutup dibacakan lagi ya. Nomor 1 tadi apa katanya? Rasa takut orang itu kepada Allah bergantung kepada makrifahnya. Kalau rasa takutnya rendah, itu berpunca daripada makrifahnya yang rendah. Kalau makrifahnya tinggi, dia akan tinggi rasa takutnya kepada Allah. 1. Yang kedua, aneh katanya, si hamba yang sudah ada makrifah tetapi masih tega melakukan dosa. Jadi kalau orang tu betul-betul makrifahnya kepada Allah, tidak berani berbuat dosa. Ada juga ulama mengatakan, law arafan nasu azamatallahi lama asauhu. Kalau orang tu tahu keagungan dan kebesaran Allah, tidak mungkin lagi berbuat maksiat, mesti akur. Maka kita wajarlah ya berdoa kepada Allah agar ilmu kita bertambah, makrifah kita bertambah. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wadai'uhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.